Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yanti berjumpa kalian lagi dalam acara Impact Kids. Tapi sebelum Kak Yanti lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nats pagi ini diambil dari Matius 9 ayat 14 sampai 17. Kak Yanti akan bacakan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambal secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Nah, adik-adik, Matius 9 ayat 14 sampai 17 ini itu tentang hal berpuasa. Nah, puasa di sini bukan masalah haus dan lapar. Waktu itu Kak Yanti pernah sampaikan juga ya tentang berpuasa ya. Tetapi tentang kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Nah, latar belakang dari Matius 9 ayat 14 sampai 17 ini salah satunya adalah di mana orang-orang Yahudi, orang Farisi, saat itu jika mereka bertobat, maka salah satu hal yang mereka tunjukkan atau lakukan adalah dengan berpuasa. Dan mereka berpuasanya 2 kali seminggu, yaitu Senin dan Kamis. Nah, semasa Yesus hidup, murid-muridnya tidak berpuasa. Karena Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan yang tadi digambarkan sebagai pengantin, sebagai anggur, sudah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi mereka tidak berpuasa lagi karena mereka sudah bertobat. Mereka sudah percaya Yesus. Mereka sudah mengikut Yesus. Dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, dalam berpuasa, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada saat itu mereka lebih menunjukkan kepada penampilan luar mereka, tetapi hatinya belum tentu sungguh-sungguh mengerti arti atau makna puasa itu. Nah, jadi sebenarnya puasa yang terpenting adalah hatinya. Karena tujuannya dari puasa itu sebenarnya seharusnya haus, rindu akan kehadiran Tuhan. Jadi adik-adik, bila mana kita rindu, kita haus kehadiran Tuhan, maka sesungguhnya bukan hanya puasa saja yang dapat kita lakukan. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita sekolah minggu, ketika kita menceritakan tentang kabar baik kepada orang lain,
Sebenarnya itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Hati kita untuk Tuhan. Hati kita mau kita berikan kepada Tuhan. Adik-adik, oleh karena itu Kak Yanti mau meyakinkan kalian kembali, memastikan kalian, apakah benar aku sudah punya Tuhan Yesus? Karena kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita sangat penting. Ya, adik-adik, oleh karena itu Kak Yanti mau kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk meminta Tuhan memimpin hidup kita, sehingga kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita juga boleh yakini dengan sungguh-sungguh. Oke? Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih kalau hari ini kami diingatkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus sangat penting dalam hidup kami. Kami mau Tuhan supaya hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Dan saat ini kami mau sungguh-sungguh berkomitmen, berjanji melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk boleh meneguhkan bahwa kita sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang berdosa, dan kami mau percaya Tuhan adalah Juru Selamat hidup kami yang menebus dosa kami. Kami yakini bahwa Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kami, dan kami mau hidup kami Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah yang akan senantiasa boleh memimpin kehidupan kami untuk melakukan apa yang benar seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sekali kalian sudah setia mengikuti Impact Kids setiap hari. Kak Yanti berdoa supaya kalian terus bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan juga mengasihi sesama. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di acara Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.